ada dua wanita yang sedang menempel di mobil mereka. Dan di atas mobilnya si Aldi inilah kedua perempuan itu berdiri sementara. Tiba-tiba matanya yang tadi tuh memutih kembali normal dan Kadek pun tersadar. Ketika Kadek duduk, dia tuh kayak orang linglung sementara. Dia bertanya, "Cuk, ini kita di mana?" Kalau ada rainan tertentu seperti Purnama, Kajang Kliwon, Tilem, Kadek ini akan menangis dan memanggil nama seorang wanita. Tapi orang tuanya tidak tahu siapa wanita ini gitu loh. Di perjalanan ini sebetulnya di Google Maps itu terlihat sekitar 15 menit lagi Aldi akan keluar dari desa tersebut dan akan memasuki kota gitu loh sebetulnya. Aldi pun kayak semakin ngebut gitu loh. Dia tuh kayak mulai merinding, kok merasa tidak nyaman berada di desa tersebut. Tapi semakin keras Aldi ini nginjek gas, mobilnya ini terasa makin berat sebetulnya. Nah waktu itu tiba-tiba Kadek yang tadi cuma terduduk dia melihat spion sebelah kiri, kok tiba-tiba dia kejang-kejang dan matanya ini seperti berubah putih total. Benar-benar putih total. Waktu itu Komang, "Wih, cok, ini loh kok si Kadek kenapa?" Nah, kebetulan di depan itu sudah mulai terlihat pemukiman warga walaupun rumahnya itu masih jarang. Dengan terpaksa Aldi pun mampir di salah satu rumah warga dan minta tolong kalau si Kadek sedang kejang-kejang. Si Kadek pun diturunkan dari mobil dan dibawa masuk ke kamar warga, ya. Nah, di dalam kamar itu adalah kayak pelangkiran dan di pelangkiran ini tuh terlihat aneh sebetulnya. Kenapa Aldi merasa di pelangkiran ini tuh seperti banyak banget ada kayu-kayu dan juga keris-keris yang berjejer. Dan seolah-olah gimana aja yang punya rumah ini sedang memuja ataupun ngaturin si kayu-kayu ataupun keris-keris yang berjejer di pelangkiran tersebut sementara. Tapi Aldi pun mengabaikan itu karena dia kayak, nggak enak dong kalau kita tuh kayak kepo. Nah di dalam kamar tersebut, di dalam kamar warga ini ya, di sana ternyata hanya ada satu ruangan itu saja. Dan di luar ruangan ada kamar mandi ataupun dapur gitu loh semuanya. Kalau biasanya ada rumah-rumah yang di dalamnya kamar mandi lah, ruang tamu ataupun beberapa kamar. Di desa tersebut kebanyakan satu bangunan, satu kamar. Dan di luar kamar tersebut akan ada kamar-kamar yang lain gitu loh semuanya. Nah waktu itu warga bertanya, "Kamu dari mana gini. Dan Aldi bingung, ini kenapa dengan Kadek?" Nah ternyata si orang yang dimintai bantuan oleh si Aldi ini memang seseorang yang tahu. Karena di depan rumah si orang itu ada plang jero balian. Intinya dia itu orang memutih kalau kepercayaan kita di Bali. Waktu itu si orang memutih ini kayak mempercikkan sebuah tirte di wajahnya si Kadek. Dan Kadek tuh tiba-tiba matanya yang tadi tuh memutih kembali normal dan Kadek pun tersadar. Ketika Kadek duduk, dia tuh kayak orang linglung sementara. Dia bertanya, "Cuk, ini kita di mana?" Aldi pun menjelaskan, "Kamu gini, kenapa kok dari tadi kamu kok bingung gitu." Nah, Kadek bilang, dia juga merasa tidak tahu semeton. Dari awal mereka bertanya kepada si bapak-bapak yang tadi membawa padang gajah tuh semeton, dia kok merasa kepalanya berat dan pundaknya berat. Setelah itu dia merasa kayak bermimpi dan tidak tahu apa yang terjadi. Kadek bertanya, "Tadi kita sudah tiba di rumahnya Beli Gede." Aldi dengan Komang saling bertatap-tatapan dan, "Weh Cuk, sudah, tadi kamu kan sudah makan di sana." Kadek bilang, "Hah? Udah beneran?" Ternyata Kadek mengaku dia lupa semeton. Dia tidak ingat sudah singgah dan makan di tempat acara resepsinya Beli Gede. Karena dia merasa masih bersama Aldi dan juga Komang di dalam mobil. Di sana Aldi merasa, ini Kadek pasti cuma lebay gitu loh. Aldi tidak percaya kalau Kadek seperti itu sementara. Ya. Nah waktu itu si orang pintar ini bilang, "Ini tuh desa ini si orang pintar ini ya yang rumahnya didatangi oleh Aldi dan juga Kadek untuk meminta bantuan, menceritakan kalau desanya tuh gini. Dan ternyata menurut si orang pintar ini desa itu memang lumayan agak pingit. Dan kalau ada pendatang yang berkata agak ngandang-nganju ataupun mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik saat memasuki desa mereka, biasanya pendatang ini akan diganggu oleh penunggu-penunggu yang ada di desa tersebut." Aldi yang mendengar ini, dia percaya semeton karena Aldi adalah tipikal pemuda yang memang sangat percaya dengan spiritual. Waktu itu Komang dan juga Kadek mendengarkan juga dengan sangat, oh gitu Pak ya.
Oh gitu Pak ya. Nah karena hari sudah mulai malam, Aldi pun permisi setelah kadek ini sudah sadarkan diri. Waktu itu si orang memutih ini bilang sama Tom, sampai rumah nanti kalian bertiga harus melukat ya ke Segara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan waktu itu Aldi pun kayak iya. Singkat cerita semeton, akhirnya Aldi, kadek dan juga Komang pulang ke rumah masing-masing. Nah setelah malam itu semeton, Aldi mulai sakit-sakitannya. Dia selalu merasa badannya ini lemas dan tidak bertenaga. Setiap Aldi ini ke dokter dia akan sembuh. Tapi setiap datang dari dokter dan obatnya ini sudah habis, Aldi mulai merasa kok bayunya ini kok ngerumang. Dan Aldi mulai ingat, oh ternyata dia belum melukat semeton. Setelah itu dia pun melukat bersama kedua orang tuanya dan benar. Setelah melukat di Segara ini, dia merasa lebih baik dan tidak pernah lagi merasa sakit seperti itu. Nah, hari pun berlalu dong. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Aldi pun melalui hari-harinya dengan baik dan benar. Nah, setelah itu, kurang lebih 1 bulan setelah Aldi ini kondangan ke tempatnya Beli Gede, suatu hari si Komang datang ke rumahnya si Aldi. Komang sambil dengan wajah yang merah padam bertanya kepada Aldi, "Cuk, Ci setelah datang ke tempat istrinya si Beli Gede pernah nggak Ci bermimpi yang aneh-aneh?" Si Aldi bilang enggak. "Ci pernah nggak merasa badan Ci itu kayak capek, pengen tidur terus? Pernah nggak?" Aldi cerita, iya memang benar. Beberapa hari setelah datang dari acara resepsi itu badannya itu sakit-sakitan. Dan setiap dia ke dokter dia tuh sembuh. Tapi setelah obatnya habis dia sakit kembali. Makanya Aldi pun melukat. Nah waktu itu Komang bilang semeton, sudah 2 bulan terakhir ini kok si Komang bermimpi dikejar oleh seorang wanita. Dan si wanita ini selalu mengejar dia sambil terbang di atas kepalanya dia, sambil membawa kasut putih. Di dalam mimpi si Komang ini badannya dililit menggunakan kasut putih. Semeton saya merinding tuh, lihat loh. Ih, saya benar merinding loh. Lanjut. Di dalam mimpi ini si Komang akan dililit menggunakan kasut putih. Dan ketika lilitannya ini hampir menutupi semua kepalanya, Komang akan terbangun karena dia melihat di dalam mimpi ada seseorang berbaju putih, seorang kakek-kakek yang akan menyelamatkan dia berkali-kali. Selama 2 bulan ini hampir setiap hari Komang bermimpi dikejar oleh si wanita ini dan dililit badannya oleh si wanita tersebut. Dan astungkaranya di mimpi si Komang selalu diselamatkan oleh si Nak Lingsir ini semeton. Nah waktu mereka ini bercanda dan juga menceritakan mimpi-mimpinya ini ya, si Komang juga bertanya kepada Aldi, selama 2 bulan ini kamu ada ketemu gak sama si Kadek? Si Aldi bilang enggak, karena selama 2 bulan ini kan si Kadek ini memang tidak pernah menghubungi dia gitu loh. Dan Aldi juga fokus bekerja di laundry gitu loh semeton. Nah waktu itu tiba-tiba ada telepon masuk. Yang nelpon itu adalah Beli Gede. Beli Gede bertanya kepada Aldi dan juga si Komang, karena waktu itu Aldi bilang si Komang ada di rumahnya dia. Gimana kabar kalian gini. Si Aldi pun kayak, iya saya sehat, Komang juga sehat, kenapa Beli? Tunggu di sana, sekarang saya ke sana dengan istri saya. Nah malamnya pun sebetulnya Beli Gede datang dengan istrinya. Beli Gede datang dengan istrinya tuh bawa makanan dan mereka pun makan bersama, mereka berempat makan bersama. Kebetulan orang tuanya si Aldi memang tidak ada di rumah karena mereka pulang kampung. Saat mereka makan bersama itu, tahu nggak semeton? Istrinya si Beli Gede tuh seperti terus saja melihat ke sudut ruangan tempat mereka sedang makan. Nah waktu itu Aldi kayak, ini istrinya Beli Gede kenapa kok cuma melihat ke belakang saya gitu loh. Itu tuh sudut ruangan yang memang berada di sebelah kiri punggungnya si Aldi. Nah karena memang saking keponya, Aldi bertanya, Mbok Gek kenapa kok melihat terus ke belakang punggung saya? Tuh semeton cecek. Tuh dengar gak ceceknya? Saya merinding ya semeton. Tuh, ya kan? Nah waktu itu istrinya Beli Gede bilang, Aldi, kamu merasa gak diikuti oleh sesuatu setelah datang dari desa saya? Waktu itu Aldi pun menjelaskan, dia memang sempat sakit beberapa hari, tapi sudah ke dokter dan melukat. Setelah melukat pun dia sehat kembali. Nah waktu itu si Komang pun nyeletuk ngomong kepada kepada istrinya Beli Gede. Iya loh Mbok Gek, saya mimpi gini.
Ketika Komang selesai bercerita, tiba-tiba istrinya Beli Gede kayak, kamu diikuti oleh seorang wanita? Iya mau ge. Nah di sanalah si Beli Gede cerita kepada Aldi dan juga si Komang, kalau ternyata istrinya ini memang kayak melik, dan istrinya ini bisa melihat, mendengar, dan berbicara dengan makhluk yang tidak kasat mata. Di sana Aldi dan Komang saling bertatap-tatapan dan boom! Kok gini? Nah waktu itu Beli Gede bilang sama Ton, ketika Aldi, Kadek, dan Komang baru tiba di rumah istrinya waktu acara resepsi, istrinya Beli Gede bilang kepada Beli Gede kalau ketiga temannya Beli Gede ini merinding sama Ton. Kenapa sih harus merinding terus? Melihat dengan jelas ada dua wanita yang sedang menempel di mobil mereka. Dan di atas mobilnya si Aldi inilah kedua perempuan itu berdiri semeton. Mereka itu memakai baju putih, rambutnya ke depan, dan kakinya itu tidak napak sama sekali di atap mobilnya, tapi cuma kayak melayang gitu loh. Waktu itu sebenarnya Beli Gede ingin memberikan Aldi dan juga teman-temannya ini informasi ini, tapi karena Beli Gede waktu itu masih capek banget dan juga kayak dia tuh nggak fokus, dia pun kayak ya ntar aja deh. Karena Beli Gede kan sudah berpesan kepada mereka jangan mampir kemana-mana dan jangan mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh gitu loh. Jadi Beli Gede pun kayak ya nanti aja kalau acara sudah selesai saya baru akan balik ke tempat mereka. Dan waktu itu Aldi tuh kayak dua wanita yang berdiri di atas mobil saya. Nah Aldi pun cerita waktu itu Kadek sempat kejang-kejang dan Aldi pun berhenti di rumah seorang balian. Dan baliannya ini namanya ini sesuai dengan nama plang di depan rumahnya. Nah waktu itu semeton, istri dari Beli Gede bilang kalau si balian itu memang benar orang yang lumayan terkenal di desanya si istrinya Beli Gede. Tapi si balian yang dimaksud oleh si Aldi itu terkenal suka sekali jahil kepada orang-orang. Si balian itu akan menyembuhkan orang sakit, tapi si balian itu juga akan mau menyakiti orang lain kalau diberikan cuan yang cukup gitu loh. Jadi intinya si orang memutih ini kalau diminta mengobati iya, diminta mengirimkan penyakit juga dia mau. Di sana Aldi kayak ini kok gini. Nah waktu itu tiba-tiba istrinya Beli Gede ini pingsan. Itu tuh pingsannya sekitar 1 apa 2 jaman. Di situ Beli Gede udah panik, ini kenapa istrinya ini kenapa. Nah akhirnya kan setelah si istri ini sadar dari pingsannya, istrinya Beli Gede bilang kepada Beli Gede dan juga Komang juga si Aldi kalau Beli Gede ini harus segera mendatangi si Kadek, karena si Kadek ini sekarang sedang dalam bahaya. Itulah yang dikatakan oleh si istrinya si Beli Gede. Waktu itu Aldi kayak ini maksudnya apa? Aldi tuh masih belum mengerti. Dan Komang yang mungkin merasa apa yang dibilang oleh istrinya Beli Gede ini kayak benar gitu loh. Dia tuh bertingkah sangat aneh. Dia tuh kayak terlihat ketakutan. Dan nah waktu itu Aldi dan juga Komang tidak ada bilang kepada Beli Gede kalau si Komang sudah melakukan di dalam mobil saat mereka mencari alamat istrinya si Beli Gede sementara. Karena mereka takut dan malu gitu loh. Dan waktu itu Komang juga kayak kijab usahakan memberikan kode kepada si Aldi untuk tidak membocorkan kejadian itu karena dia juga malu. Nah waktu itu seketika sementara si Aldi pun nelpon dan Kadek tidak mengangkat sama sekali. Pokoknya tidak mengangkat sama sekali dan dia tuh kayak ini kenapa ya. Nah waktu itu si Aldi, Komang dan juga Beli Gede berjanji 3 hari kemudian mereka akan melalui ke tempatnya si Kadek, karena beberapa hari ini ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditunda gitu loh semacamnya. Sehingga cerita Beli Gede dan juga istrinya pun pulang dan mereka masih belum menjelaskan siapa sosok wanita yang berdiri di sudut rumahnya si Aldi. Dan setelah itu semua Aldi mulai bermimpi. Aldi di dalam mimpi ini melihat si Kadek dan si Komang ini sedang berdiri bersama 2 orang wanita, dan 2 orang wanita ini benar-benar terlihat cantik semata. Di dalam mimpi itu Aldi cuma berdiri memandangi si Kadek dan si Komang ini sedang berbicara dengan kedua wanita ini, seolah-olah di dalam mimpi Aldi melihat si Kadek dengan si wanita satunya, si Komang dengan si wanita satunya. Di situ dia sangat gitu. Singkat cerita 3 hari pun berlalu semua.
Waktu itu Komang, Kadek, dan Beli Gede sudah berkumpul di rumahnya Beli Gede dan akan siap-siap melalui ke tempatnya si Kadek. Kebetulan Kadek ini berasal dari desa tetangga yang masih desanya ini berada di sekitar desa Sesetan, tapi agak jauh gitu loh teman-teman. Saat mereka tiba di rumahnya si Kadek, di rumahnya itu sepi teman-teman. Dan memang si Kadek ini berasal dari keluarga yang cukup kaya. Rumahnya ini lantai 2 dan di depannya itu ada pintu gerbang yang sangat tinggi gitu loh. Waktu itu si Aldi memencet bel, tidak ada orang yang menyahut. Beberapa menit kemudian, terdengar suara gonggongan anjing dari dalam. Dan keluarlah seorang bapak-bapak dengan seorang ibu-ibu. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah memang ART yang bekerja di rumahnya si Kadek. Dan Aldi juga, Beli Kadek, dan juga Komang dipersilakan masuk dan duduk di teras rumah. Bapak dan ibu ART di rumahnya Kadek ini bilang, kalau ternyata Aldi saat itu sedang dibawa berobat ke tempat orang pintar yang berada di daerah Tabanan. Karena ternyata sudah beberapa minggu ini Kadek sakit dan Kadek ini seperti orang blog-blogan gitu loh teman-teman. Dia cuma akan diam, duduk, tanpa ekspresi, tanpa berbicara dan cuma bengong. Kalau ada rainan tertentu seperti Purnama, Kajeng Kliwon, Tilem, Kadek ini akan menangis dan memanggil nama seorang wanita, tapi orang tuanya tidak tahu siapa wanita ini gitu loh. Saat Komang ini dibawa ke rumah sakit, dokter malah bilang si Kadek ini cuma sedang dalam keadaan tertekan, makanya dia tuh seperti seolah-olah berhalusinasi. Tapi karena banyak keluarga yang bilang sepertinya si Kadek ini kena penyakit Bali, makanya si Kadek diajak berobat ke daerah sana. Dan ketika berada di sana, ini saya kira ART-nya ini mungkin cepu nggak sih sempeton? Kok ART-nya ini nyambung gitu loh, yang menekankan apa yang terjadi kepada si Kadek gitu loh. ART-nya ini bilang, saat berobat di orang pintar ini dibilang kalau ternyata si Kadek ini diikuti oleh seorang wanita yang berasal dari dunia lain. Dan seolah-olah wanita ini ingin membawa Kadek pulang ke dunianya dia. Di saat itu, boom! Aldi kaget banget mendengar cerita dari si ART. Belum ada beberapa menit mereka berbincang ria, tiba-tiba tin tin tin, suara bel mobil terdengar dan ternyata si Kadek sudah pulang dengan kedua orang tuanya dan juga bersama 2 kakak laki-lakinya. Turun dari mobil, orang tuanya si Kadek menyapa Aldi dan juga teman-temannya, begitu juga dengan 2 kakaknya si Kadek. Tapi tahu nggak teman-teman, Kadek ketika turun dari mobil, dia ini dipegangi oleh kedua kakaknya, tapi si Kadek cuma kayak bengong dan seolah-olah tidak tahu ini siapa gitu loh. Aldi bingung dong. Lah, ini Kadek kok menurut Kadek ya, menurut si Aldi teman-teman, Kadek itu cuma bengong. Ketika disapa oleh Aldi, Komang dan juga Beli Gede, Kadek itu tidak merespon sama sekali, itu cuma di sana. Spontan Aldi benar-benar bingung. Ini ada apa dengan si Kadek?